Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berkisah menceritakan tentang kisah Abu Nawas yang mencari neraka. Sejak selesai sholat duhur sampai menjelang waktu maghrib, Abu Nawas berkeliling Baghdad sambil membawa lampu penerang. Di setiap sudut rumah dia berhenti. Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri, celingak-celinguk, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap berada di tangannya. Tingkah laku Abu Nawas itu tentu saja membuat warga Baghdad geger. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari saat matahari menyorot tajam dan dia juga membawa lampu, padahal lampu sangat kalah sinarnya dengan matahari. Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Khalifah Harun ar-Rasyid pasti malu punya staf kerajaan yang gila. Ocehan para warga yang berada di sekitar. Tapi Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya, lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah. Kali ini bahkan Abu Nawas keluar lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak. Dia tak bersuara dan terus bekerja, menoleh ke kanan dan ke kiri, sambil tangannya membawa lampu minyak, digoyang-goyangkannya di atas ke kanan dan ke kiri. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya mereka bertanya, apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangannya? Abu Nawas menjawab dengan singkat, "Saya sedang mencari neraka." Ah, Abu Nawas mulai gila, pikir warga. Maka ketika hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, menoleh ke kanan dan ke kiri, celingak-celinguk, dan di setiap sudut rumah dia berhenti, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran, karena itu sangat berbahaya. Seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila, atau melihat atau mengintip orang yang sedang mandi dengan pura-pura gila. Karena itu, cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Raja Harun ar-Rasyid malah gembira ketika Abu Nawas ditangkap. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa khalifah. Benar saja, Khalifah Harun merasa malu bukan main, lalu bertanya dengan nada yang keras kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu lakukan di siang hari bolong ini dengan membawa lampu minyak?" "Hamba mencari neraka, Paduka," jawab Abu Nawas. "Paduka yang mulia." Abu Nawas menjawab dengan lancar, tak ada tanda-tanda bahwa dia sedang gila. Raja berkata, "Kamu gila, Abu Nawas. Benar-benar kau gila." "Ampun Paduka, hamba tidak gila. Merekalah orang-orang yang gila," saut Abu Nawas. "Siapa mereka maksudmu, wahai Abu Nawas?" kata baginda raja. Lalu Abu Nawas meminta orang-orang tadi yang menangkap dan menggiring dirinya menuju istana dan dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan. Ya, siapa orangnya yang tak menuduh Abu Nawas gila jika khalifah sendiri menduganya gila? Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun ar-Rasyid mendatangi mereka. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya. Abu Nawas juga berkata, "Apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" "Benar," jawab
orang-orang itu secara serempak. Kemudian Abu Nawas bertanya kembali, apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat? Betul, jawab kelompok tadi. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar Abu Nawas munafik. Baik, kata Abu Nawas, jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Jawab Abu Nawas dengan tenang, sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi seolah-olah dia mencari sesuatu. Kali ini, orang-orang di depan Khalifah Harun ar-Rasyid mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dengan lampu di tangannya. Wahai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kau bertanya seperti itu? Mohon ampun Paduka, kata Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain, bahwa orang lain masuk neraka, kelompok lain masuk neraka? Apakah mereka asisten dari Allah yang tahu bocoran catatan dari Allah? Atau jangan-jangan mereka yang gila? Sambil tertawa, Khalifah Harun ar-Rasyid membela Abu Nawas. Di matanya Abu Nawas tetaplah laki-laki yang jenaka, cerdik. Dia selalu berkata sambil tertawa, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka, kata sang raja. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalam nerakamu, kata sang raja. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan untuk pergi. Dari sepenggal kisah Abu Nawas ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwa jangan sampai kita menuduh seseorang bahwa seseorang itu sesat, bahwa seseorang itu kafir, bahwa seseorang itu adalah munafik dan berhak untuk masuk ke dalam neraka. Karena tidak ada yang berhak dan tidak ada yang boleh memastikan bahwa seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Semua ada di tangan Allah. Bisa jadi di depan mata kita orang itu adalah salah, tapi di mata Allah adalah benar. Bisa jadi di mata kita orang tersebut adalah orang yang zalim atau orang yang munafik atau orang yang jahat, tetapi barangkali ada sisi baik di antara mereka. Akhir-akhir ini banyak orang yang berbeda pendapat, berbeda kelompok, kemudian menjatuhkan kelompok lain atau orang lain yang tidak sepemikiran dan sepaham dengannya. Oleh sebab itu, janganlah dengan mudahnya lidah kita mengucapkan bahwa orang lain adalah salah, orang lain adalah kafir, atau orang lain adalah munafik. Jangan sampai kita berkata-kata seperti itu. Kalau masih satu Islam, satu agama, maka kita semua adalah bersaudara. Mari ciptakan perdamaian di antara kita dan di muka bumi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.